Okay. Assalamualaikum para pecinta film. Kembali lagi bersama saya Jali Juan. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki berlimpah, dan umur yang panjang. Video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang dirilis tahun 2011. Film ini menceritakan seorang ayah yang melatih anak perempuannya agar bisa bertahan dari serangan musuh. Karena sang ayah sudah difitnah atas tuduhan pembunuhan. Tanpa banyak spoiler di depan, kita langsung saja masuk alur ceritanya. Di awal kita diperlihatkan seorang gadis remaja sedang mengintai buruannya. Kemudian ia memanah seekor rusa tersebut. Rusa yang terkena anak panah beracun langsung tumbang. Dan inilah Hana. Setelah mendapat buruannya, lalu dibawa ke tempat tinggalnya. Di rumah sendiri terdapat sang ayah. Sang ayah mengajarkan berbagai macam bahasa seperti bahasa Jerman, Itali, Spanyol, bahkan bahasa Arab. German. Next is Italian. la próxima. Spanish. Español. ¿Querías que te partiera el cuello? Keesokan harinya, Hana terlihat sedang berlatih bersama ayahnya. Tidak hanya berlatih, Hana juga disuruh menghafal sebuah alamat dan kebiasaan. Platz. I go to school at the classical gymnasium and I also have a dog called Trudy. Usai berlatih, Hana melihat sebuah tombol merah dan bertanya. What is it? It tells me it's the recall. Sedikit penjelasan kalau Hana dan Erik tinggal di hutan terpencil di Finlandia. Yang mana Erik adalah mantan agen CIA yang mengetahui sebuah rahasia, menyebabkan ia terus diburu agen senior CIA-nya. Dengan alasan itu juga Erik melatih Hana agar bisa membalaskan dendamnya. Kembali ke film, Erik menjelaskan kalau Hana sudah siap pergi dari sini, ia hanya perlu menekan tombol itu. Tapi setelah menekan, tidak bisa dibatalkan lagi. Musuh sudah pasti akan berdatangan untuk menangkap mereka berdua. Di luar rumah, Erik mengajak Hana berburu bersamanya, tapi Hana menolak ajakan tersebut dan memilih tinggal di rumah. Ternyata tidak lama kemudian, Come and find me. Erik yang datang pun melihat tombol sudah menyala. Kemudian memotong rambutnya agar terlihat rapi. Di sisi lain, para senior agen CIA yang telah mengetahui lokasi mereka menyusun rencana bagaimana cara agar menangkap mereka. Dan ini yang bernama Marissa Wigler. Ia dalang dari semua rencana penangkapan Hana dan Erik. Lanjut, kembali ke Erik. Terlihat ia meninggalkan Hana sendirian. Told you you'll be fine. Tidak lama kemudian, tim khusus datang mengepung tempat tinggal mereka. Sebelum para agen dapat menangkap Hana, di dalam rumah terdapat beberapa mayat yang tergeletak. Dengan Hana posisi yang menunggu, ia pun ditangkap. My name is Marissa Wigler. Scene berpindah ke ruang isolasi, terdapat beberapa buah kamera pengintai. Terlihat juga, Hana berbicara dengan salah satu agen yang menyamar seakan-akan ia adalah Marissa Wigler. Kemudian Hana berpura-pura menangis dan tiba-tiba terjadilah. Abort. I repeat, Agent, abort. Sesampainya di ventilasi udara, Hana lalu mengambil datanya dan kabur melalui gorong-gorong lain. Kemudian saat sudah berada di pintu keluar,
Ternyata Hana berada di daerah Timur Tengah. Berpindah ke Marissa dengan perasaan masih syok, ia membakar sebuah berkas yang berisi tentang masa lalunya. Yang dimana waktu Eric merekrut seorang wanita yang tidak lain adalah wanita tersebut ibu kandung Hana, Marissa menembaki mobil mereka yang mengakibatkan ibu kandung Hana meninggal dunia. Dari sinilah Eric difitnah atas tuduhan pembunuhan yang tidak dilakukannya. Kembali ke Hana. Dalam perjalanan, ia melihat warga setempat sedang mencuci pakaian dengan menyanyi nyanyian menarik. Hana lalu mengambil salah satu pakaiannya, kemudian melanjutkan pelariannya dan bertemu kakek tua berkebangsaan Maroko. Hana yang fasih berbagai macam bahasa tidak terlihat kesulitan berkomunikasi. Morocco. Your family. Are you Arab? I'm Moroccan. Religion Islam, language Arabic. Reveal. Belum. Pagi harinya, orang suruhan Marissa datang menyiksa kakek tua tersebut yang tidak tahu apa-apa karena Hana tidak berada di tempat tersebut. Ternyata Hana secara diam-diam ikut bersama mobil keluarga wisatawan asing dan nasib sang kakek pun dibunuh menggunakan penanya sendiri. Singkat cerita, mobil yang ditumpangi Hana berada di sebuah perkemahan. Ia bersama teman perempuannya mencoba berkenalan dengan dua orang pemuda asal Spanyol. Tak berlangsung lama, mereka berdua pun diajak ke sebuah acara api unggun. Hana terlihat sangat senang dengan tarian dan nyanyian orang-orang di sekitarnya. Tiba saatnya di mana pemuda Spanyol mencoba mendekati Hana. Hana bertanya, apakah kita akan berciuman? Tapi pada saat keduanya berdekatan dan terjadilah... Are we going to kiss now? Esok harinya, Adegan pindah ke Eric. Ia menuju suatu tempat yang dijanjikan di mana Eric dan Hana akan bertemu. Saat menuju jalan lorong bawah tanah, Eric dihadang beberapa orang suruhan Marissa. Dengan keahliannya, Eric berhasil menghajar mereka semua. Picking up now. Bermodal informasi yang ia dengar, Eric langsung menuju tempat Marissa berada. Sebelum masuk ke kediaman Marissa, Eric menelponnya terlebih dahulu. Di tengah pembicaraan, anak buah Marissa terkena tembakan menembus pintu. Dan Marissa membalas tembakan tersebut, kemudian kabur melalui jendela. Di sisi lain, mobil yang ditumpangi Hana berhenti karena penumpangnya ada yang mau buang air kecil, ada juga yang mau melihat peta. Hana yang menyadari kalau mobil mereka dibuntuti, menyarankan agar jangan mengikutinya. Ia lantas kabur keluar dari mobil lari menuju penyimpanan peti kemas. Whatever you do, don't follow me. Thank you for being my friend. Hana merasa kalau keberadaannya mengancam keselamatan orang lain, memilih untuk kabur dan meloncat ke dalam sungai. Tiba di Berlin, di rumah William, yang tidak lain ialah paman Hana. Terdapat banyak tempat mainan yang terbengkalai. William terkenal dengan aksi sulapnya. Mereka menunggu Eric datang sebagaimana yang dijanjikan ayahnya di awal film. William lalu memberi Hana sebuah paspor dan ia juga menari-nari. Tidak lama kemudian terdengar beberapa buah mobil datang. Ternyata Marissa dan anak buahnya lah yang datang. Hana lalu berlari bersembunyi ke lantai atas, tepatnya di bawah ranjang.
Saat bersembunyi, Hana tidak sengaja mendengar pembicaraan Marissa dan anak buahnya bahwa Eric bukanlah ayah yang sesungguhnya. Eric adalah pembohong sangat ahli. Ia sebenarnya bukan ayahnya Hana. Eric tahu tentang program mereka merekrut orang agar dijadikan prajurit handal dalam segala medan. Hana yang mengetahui Eric bukan ayahnya lalu mencari tahu melalui internet tentang suatu program yang berkaitan dengan Eric Heller. Betapa terkejutnya Hana selama ini ia dibohongi. Karena Hana dan ibunya salah satu dari sekian banyak kelinci percobaan. Alasan Marissa juga mengejar Eric gara-gara ia membawa kabur Hana dari umur 2 tahun. Karena Eric tidak mau lagi bekerja sebagai perekrut bawahan Marissa yang secara otomatis hidupnya juga dikuasai Marissa. Kemudian akhirnya Hana dan Eric bertemu. Mendengar penjelasan Eric, Hana semakin marah dan memukulinya. I'm your father. I've been with you your whole Back life. to me. But But I'm not your flesh and blood. treated what your life would be. You didn't prepare me for this. Di saat bersamaan, komplotan Marissa datang. Eric dan Hana kabur ke arah yang berbeda agar Hana bisa selamat dari kejaran. Di akhir film, Eric berhasil membunuh semua anak buah Marissa dengan cara menancapkan besi dan memukulinya. Tapi saat pertarungan selesai, dari arah belakang, Why now, Eric? Kids grow up. ya, Eric pun juga tewas terbunuh. Kembali ke rumah paman William, Hana melihat kalau pamannya sudah tewas tergantung dengan posisi terbalik. Kemudian Hana mencoba mengintip jendela. Ya, itu Marissa yang mencoba membunuhnya. Dengan satu buah pistol di tangan, Marissa terus mengejarnya. Dan saat Hana dan Marissa berhadapan, maka terjadilah Hana melihat Marissa sudah terkena panah berbalik mengejarnya. Pada saat di atas roller coaster, Marissa tergelincir dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton perangkuman film ini. Kalau ada kata-kata kurang bagus, saya pribadi berharap ada saran dari kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.